Halo adik-adik semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, kakak Rahma Indestiani. Kalian boleh panggil Kak Rahma. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan tema gerak benda. Nah, tujuan dari kita mempelajari gerak benda ini agar kita bisa mengetahui dan memahami berbagai cara benda bergerak. Sebelum memulai pelajaran, coba adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Contohnya seperti air dan jarum jam. Bagaimana cara air bergerak? Lalu, bagaimana jarum jam bergerak? Apakah mereka berdua, air dan jarum jam, bergerak dengan cara yang sama? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita akan belajar mengenai cara benda bergerak dan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, cara benda bergerak. Ada beberapa macam cara benda bergerak. Yang pertama, coba perhatikan baling-baling kipas angin di rumah kalian. Bagaimana cara baling-baling kipas angin bergerak? Apa? Ya, betul. Cara baling-baling kipas angin bergerak yaitu dengan cara gerak berputar. Nah, gerak berputar adalah gerak mengelilingi pusat tertentu. Coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian sehari-hari. Benda apa yang bergerak dengan cara berputar? Iya, betul. Contohnya ada jarum jam, baling-baling kipas angin, dan juga baling-baling helikopter. Yang kedua yaitu gerak menggelinding. Gerak menggelinding hampir sama dengan gerak berputar. Bedanya, gerak menggelinding mengalami perpindahan tempat, sementara gerak berputar tetap pada satu tempat. Tidak semua benda bisa menggelinding loh adik-adik. Benda yang berbentuk bulat cenderung lebih mudah untuk dapat menggelinding. Contoh benda yang dapat menggelinding yaitu ada bola sepak bola, dan yang kedua ada roda. Selanjutnya, coba bayangkan apabila adik-adik melemparkan pensil ke atas. Apakah pensil tersebut akan tetap berada di udara? Lalu bayangkan jika adik-adik menyenggol pensil yang sudah ada di ujung meja. Apa yang akan terjadi? Ya, betul. Pensil tersebut akan jatuh atau turun ke bawah. Gerakan ini disebut sebagai gerak jatuh. Jatuh adalah apabila benda bergerak atau terlepas ke bawah. Gerak jatuh juga terjadi karena benda ditarik oleh gaya gravitasi bumi adik-adik. Gaya gravitasi ini disebut juga sebagai gaya tarik bumi. Nah, arah dari gaya tarik bumi ini selalu menuju ke pusat bumi. Contoh benda yang dapat mengalami gerak jatuh adalah yang pertama, ada buah matang yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, ada terjun payung. Selanjutnya, gerak memantul. Gerak memantul terjadi setelah benda membentur sesuatu adik-adik. Misalnya nih, bola memantul setelah membentur lantai lapangan. Saat bola menuju ke lantai, bola bergerak jatuh. Setelah bola membentur ke lantai, bola akan naik kembali. Nah, itu yang disebut dengan gerak memantul. Contoh dari benda yang mengalami gerak memantul yaitu ada tenis meja, dan yang kedua ada bola basket. Yang terakhir, gerak mengalir. Coba adik-adik perhatikan air. Kakak punya air di dalam botol. Ketika air kakak tuang ke dalam gelas, seperti ini, air mengalir dari dalam botol ke dalam gelas. Lalu saat kita meminum air, air mengalir dari dalam gelas ke dalam mulut kita. Benda yang dapat mengalir adalah benda cair adik-adik. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah,
Apakah ada benda lain yang bisa mengalir selain air? Iya, ada, yaitu udara. Jadi selain air, udara juga bisa mengalir loh adik-adik. Nah, udara yang mengalir ini disebut dengan angin. Nah, karena kita sudah ada di gerak yang terakhir, coba yuk kita sebutkan lagi adik-adik gerak-gerak benda yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, ada gerak berputar. Yang kedua, ada gerak menggelinding. Yang ketiga ada apa? Ya, betul, ada gerak jatuh. Dan yang keempat, ada gerak memantul. Yang terakhir, hayo ada gerak apa? Iya, ada gerak mengalir. Hebat adik-adik, kalian sudah mengetahui gerak-gerak benda. Nah, sekarang kita akan masuk belajar faktor yang mempengaruhi gerak benda. Ada 3 adik-adik. Yang pertama adalah bentuk benda. Bentuk benda mempengaruhi gerak benda loh adik-adik. Contohnya, benda yang berbentuk bulat akan lebih mudah bergerak dibandingkan benda yang berbentuk segitiga atau persegi. Nah, kalau kita lihat di mobil ilustrasi ini, ada ban mobil yang biasanya berbentuk bulat, tetapi di ilustrasi tersebut, bannya berbentuk segitiga adik-adik. Nah, pasti geraknya akan lebih sulit ya. Maka dari itu, benda yang berbentuk bulat akan lebih mudah bergerak dibandingkan benda yang berbentuk segitiga ataupun persegi. Yang kedua, luas permukaan benda. Coba adik-adik perhatikan lagi. Bagaimana jika dua benda yang ukurannya berbeda dijatuhkan bersamaan? Apakah keduanya akan jatuh atau tiba di lantai bersamaan? Kita ambil contoh. Kita punya sehingga kelereng akan lebih cepat sampai di permukaan lantai. Sedangkan uang permukaan kertas memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga dia akan lebih lama sampai di permukaan lantainya adik-adik. Faktor yang ketiga yaitu bentuk permukaan lintasan yang dilalui oleh benda adik-adik. Nah, permukaan lintasan yang dilalui benda juga mempengaruhi gerak bendanya loh. Sebelumnya, coba adik-adik bandingkan permukaan lantai dengan permukaan aspal yang rusak. Nah, apakah teksturnya sama? Tidak kan adik-adik? Lantai memiliki permukaan yang lebih licin, sedangkan aspal yang rusak memiliki permukaan yang pastinya kasar. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan adik-adik bahwa permukaan lintasan juga mempengaruhi gerak benda loh. Permukaan lintasan yang kasar cenderung menghambat gerak benda, tetapi permukaan yang cenderung licin itu dapat mempercepat gerak benda. Untuk contoh lain, coba adik-adik perhatikan laju mobil. Mobil akan mudah melaju di jalan yang beraspal dan datar. Sebaliknya, mobil akan sulit melaju bila di jalan yang berbatu atau berlumpur. Nah, jadi tadi faktor yang mempengaruhi gerak benda. Coba, ayo kita sebutkan lagi. Faktor yang mempengaruhi gerak benda, yang pertama ada apa? Betul, bentuk benda. Yang kedua, ada luas permukaan benda. Yang ketiga apa? Betul, bentuk permukaan lintasan yang dilalui benda. Nah, adik-adik, itu saja materi kita hari ini bersama Kak Rahma, yaitu cara benda bergerak dan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yeay, kalian hebat adik-adik semua. Sudah sampai di akhir video. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang sudah kita pelajari tadi.
Akhir kata, Kak Rahma mengucapkan minta maaf apabila ada salah-salah kata dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan lupa, abis ini kita diskusi ya. Dan kalian hebat. Terus semangat adik-adik. Dah.